Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah berita dan analisa selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pertama pemirsa, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan jajaran petinggi Partai Koalisi Indonesia Hebat atau KIH terkait kasus Polri dan KPK menjadi sorotan masyarakat. Apa saja hasilnya? Berikut informasinya selengkapnya untuk Anda. Usai melakukan sejumlah komunikasi dengan sejumlah tokoh negara dan petinggi parpol beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo kembali melakukan pertemuan dengan petinggi parpol di Koalisi Indonesia Hebat. Dalam pertemuan tersebut ada petinggi PDIP Megawati Soekarno Putri, Surya Paloh petinggi Partai Nasdem, Ketua Umum Hanura Wiranto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKPI Sutioso, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi. Dijelaskan oleh kolega terdekat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi, Arsul Sani yang juga anggota DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu substansinya Partai Persatuan Pembangunan dan sejumlah partai Koalisi Indonesia Hebat meminta Presiden untuk mendengarkan semua aspirasi rakyat dan mendengarkan pendapat lembaga hukum seperti kehakiman maupun Mahkamah Agung. Namun, mereka menyerahkan keputusan akhir ada pada Presiden. Pimpinan-pimpinan partai itu pertama menyampaikan kepada Pak Jokowi agar memperhatikan semuanya, ya, masukan masyarakat, masukan tim 9, ya, masukan masyarakat kan luas. Ada yang katakanlah lebih pro kepada kepolisian, ada yang lebih pro kepada KPK. Itu semua diminta dipertimbangkan. Tapi di luar itu, karena negara kita itu negara hukum, Pak Jokowi juga diminta agar meminta pendapat juga dari lembaga kekuasaan kehakiman, MA dan MK. Itu aja. Pertemuan ini dijelaskan oleh Arsul Sani sering dilakukan setiap 1 bulan sekali intern Koalisi Indonesia Hebat. Dan pertemuan dengan Presiden merupakan salah satu bentuk masukan seperti pertemuan dengan tokoh-tokoh lainnya yang telah diundang Presiden. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan Komisi 3 DPR RI. Dalam pemanggilan tersebut, Hasto membeberkan sejumlah bukti penyelewengan Ketua KPK Abraham Samad. Hasto Kristianto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama Komisi 3 DPR RI dengan agenda membahas dugaan penyalahgunaan wewenang Ketua KPK Abraham Samad. Pemanggilan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Hasto yang beberapa waktu lalu menggelar jumpa pers membeberkan pertemuan Abraham Samad dengan sejumlah pimpinan PDIP. Dalam pertemuan dengan Komisi 3 tersebut, Hasto Kristianto membeberkan bukti-bukti yang mengejutkan. Selain mengatakan bahwa Abraham Samad pernah bertemu dengan petinggi seperti Hendro Priyono dan sejumlah tokoh lainnya untuk mendongkrak nama Ketua KPK itu dalam bursa cawapres pada pemilu 2014 lalu. Pertemuan Abraham Samad dengan PDIP ini juga membeberkan pertemuan sudah berlaku sebanyak 5 kali. Hasto juga membawa bukti foto-foto pertemuan Ketua KPK itu dengan sejumlah tokoh-tokoh PDIP, Joko Widodo, dan lain-lain. DPR RI yang terhormat, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Suatu kehormatan besar bagi saya untuk hadir di sini. Perkenankanlah juga kami mohon pada pimpinan untuk sedikit meluruskan bahwa saya hadir di sini dalam kapasitas saya sebagai pribadi, sebagai warga negara Republik Indonesia, bukan dalam kapasitas sebagai PLT Sekjen DPP PDI Perjuangan. Hasto membeberkan transaksi politik yang dilakukan Abraham Samad ini di hadapan para petinggi Komisi 3 DPR RI. Sebagian anggota banyak yang merasa tidak yakin akan kesaksian Hasto ini. Namun Komisi 3 akan melakukan investigasi ulang dengan adanya bukti-bukti berupa gambar yang juga dibawa Hasto. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Samsudin menilai usulan Pratikno kepada Budi Gunawan untuk mengundurkan diri merupakan pernyataan pribadi sebagai Menseknek, bukan mewakili institusi.
Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Samsudin menilai pernyataan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno yang meminta agar Komjen Polisi Budi Gunawan mengajukan pengunduran diri sebagai calon Kapolri untuk meredakan polemik kasus KPK dengan Polri merupakan pernyataan pribadi sebagai Mensesnek, bukan sebagai institusi. Aziz Samsudin juga menilai Pratikno baiknya membicarakan usulannya tersebut kepada Jokowi sehingga dapat disampaikan langsung kepada Budi Gunawan ketimbang berbicara di hadapan publik. Ya, itu kan pernyataan pribadi dari seorang Menseknek ya, bukan secara institusi. Jadi silakan aja Menseknek berkomentar, dan komentar itu mau ditanggapi Pak Budi Gunawan monggo, enggak ditanggapi ya monggo, gitu. Kami dari Komisi Hukum tidak akan masuk ke wilayah. Tetapi dalam menanggapi usulan Budi Gunawan mundur, hal tersebut merupakan ranah pribadi sang calon Kapolri. Bagi Aziz, sebenarnya keinginan orang dalam lingkar istana kepresidenan bisa bertindak langsung tanpa perlu berbicara di publik. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, rapat anggaran Komisi Hak Asasi Manusia dengan Komisi 3 DPR RI Komnas HAM dicecar dengan pertanyaan perihal penanganan kasus Bambang Wijoyanto. Komisi 3 DPR menilai tim yang dibentuk Komnas HAM dalam kasus Bambang tersebut justru menonjolkan keberpihakan. Komisi 3 DPR RI mempertanyakan objektivitas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terkait penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto oleh Bareskrim Polri. Anggota Komisi 3 fraksi Hanura Syarifuddin Suding menilai tim yang dibentuk Komnas HAM dalam kasus Bambang justru menonjolkan keberpihakan. Anggota Komisi 3 fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang menginginkan agar Komnas HAM memposisikan diri sebagai badan yang profesional, cerdas, dan tidak provokatif. Saya secara langsung melihat bagaimana Bapak dari Komnas HAM dalam memberikan statement itu sangat bersemangat sekali dan kurang objektif, sehingga saya sangat meragukan netralitas dan objektivitas Komnas HAM di dalam melakukan pekerjaannya. Sementara itu, Erma S. Manik, anggota Komisi 3 fraksi Demokrat, juga merasa Komnas HAM sudah mengambil sikap yang tidak objektif dalam konflik KPK dengan Polri. Teman-teman di Komnas HAM dalam kasus konflik KPK dan Polri ini sudah mengambil sikap untuk tidak objektif. Seperti diketahui, Komnas HAM telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan kriminalisasi terhadap Bambang Wijoyanto. Dugaan tersebut terkait proses penangkapan dan penetapan Bambang sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan berita-berita aktual lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, dalam pemanggilan Komisi 3 DPR RI, Zainal Tahir yang mengaku sahabat Abraham Samad membeberkan kesaksian yang mengejutkan. Apa kesaksian Zainal mengenai foto Abraham Samad dengan sosok wanita misterius bernama Febrianti? Berikut liputannya. Rapat Komisi 3 DPR RI mendengar kesaksian Hasto Kristianto semakin mengejutkan publik. Ketika Komisi 3 DPR RI memperkenalkan Zainal Tahir, seseorang yang mengaku sahabat Ketua KPK Abraham Samad. Ia juga mengaku sebagai orang yang mengabadikan adegan syur Abraham Samad dengan perempuan yang diketahui bernama Febrianti. Zainal juga mengatakan bahwa dirinya yang mengabadikan foto tersebut menggunakan HP pribadi miliknya yang hilang pada tahun 2012. Untuk itu, ia sempat kaget ketika foto tersebut tersebar luas di media saat kisruh KPK dan Polri sedang berlangsung. Motif ia membeberkan kebenaran foto tersebut karena Abraham Samad membantah bahwa foto syur itu hanya rekayasa semata. Ia tidak terima bahwa foto yang diambil menggunakan HP miliknya pada tahun 2007 bersama Abraham Samad dan juga Febrianti di salah satu hotel di Makassar itu dianggap rekayasa. Introspeksi diri bahwa bagaimana mungkin sebuah kebenaran
dinyatakan sebagai ketidakbenaran. Saya ulangi, pernyataan Abraham Samad tentang tim forensik KPK sudah meneliti lebih jauh, maka saya melihat ada persoalan besar menyangkut tim forensik KPK. Kesaksian yang cukup mengagetkan publik ini tidak langsung dipercaya oleh Komisi 3 begitu saja. Rencananya Komisi 3 akan melakukan pemanggilan saksi-saksi terkait kebenaran kasus skandal foto ini. Mengingat Komisi 3 komit melakukan pengamanan terhadap lembaga KPK. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, arus bawah pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI mendukung sepenuhnya upaya perlawanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto. Selain doa dan dukungan moral untuk Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, arus bawah DPC PERADI Jakarta Timur membela upaya hukum persoalan yang melilitnya karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolri. Bambang Wijoyanto harus tabah meskipun persoalan tersebut dianggapnya tidak adil. Menurut pengurus DPC PERADI Jakarta Timur Uli Manurung, PERADI tetap mendukung upaya perlawanan hukum yang dilakukan oleh tim advokatnya. Meskipun sebelumnya penawaran pembelaan yang ditawarkan oleh PERADI Pusat ditolak oleh Bambang Wijoyanto, tetapi ia tetap mendukungnya dari sisi mental dan ketabahan baik Bambang Wijoyanto sendiri maupun keluarganya. Semua advokat itu ingin dong membela temannya kalau bermasalah dengan hukum. Apapun tuduhan yang dilontarkan, dituduhkan kepada seseorang advokat. Tapi masalahnya dari alumni LBH Jakarta dan dari beberapa ini dari ICW kan itu sudah banyak, tapi kemudian nanti malah lebih tidak konsentrasi, tapi kita bisa melihat bagaimana animo daripada masyarakat, apalagi animo daripada anggota PERADI sendiri sangat mau mendukung bagaimana advokat diperlakukan terhadap hukum. Sementara itu, meskipun pengurus DPC PERADI Jakarta Timur sedang ada gejolak dengan pengurus pusat PERADI, tetapi Uli Manurung mengaku sangat mencintai organisasinya. Bahkan ketika disinggung adakah upaya PERADI tandingan, dia enggan melakukannya karena kecintaannya terhadap PERADI. Perlu diketahui, organisasi advokat terbesar di Indonesia ini sedang dirundung masalah. Pasalnya, Ketua Umum PERADI Pusat Otto Hasibuan melakukan kesalahan yang fatal, yaitu mengangkat pengurus DPC PERADI Jakarta Timur tidak berdasarkan aturan organisasi. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita lain, pemirsa, pimpinan MPR RI mengundang beberapa kementerian strategis ke gedung DPR MPR untuk membahas implementasi 4 konsensus dasar kebangsaan. Konsensus dasar kebangsaan ini dinilai harus dijadikan acuan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Rabu siang mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Agama, dan Wakil Menteri Luar Negeri ke Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan dihadiri seluruh pimpinan MPR lainnya. Menurut Zulkifli, pertemuan kali ini merupakan pertemuan untuk membicarakan permasalahan nasionalisme bangsa yang kerap harus dimantapkan dengan penanaman 4 konsensus dasar kebangsaan. Menurutnya sekarang ini, Indonesia sedang kehilangan ruh kebangsaan, terutama pada era otonomi daerah. MPR merasa sekarang ini kita ini mulai agak kendor soal kebangsaan, kehilangan ruh kebangsaan, terutama era baru sekarang ini ada otonomi daerah yang luas ya, orang jadi bupati dengan latar belakang berbeda tiba-tiba jadi bupati, dengan pemilihan langsung orang backgroundnya mungkin belum berpengalaman tapi jadi gubernur ya. Nah oleh karena itu betul-betul kita harus bersama-sama untuk mensosialisasikan 4 konsensus dasar kebangsaan kita itu. Pertemuan ini merupakan langkah komunikasi yang diambil oleh MPR untuk mengkoordinasikan program sosialisasi kepada masyarakat untuk mendalami apa yang menjadi konsensus dasar bangsa guna mengunggah kembali nasionalisme. Banyak persoalan sekaligus tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, maka dari itu Zulkifli menghimbau seluruh warga negara untuk menjadikan 4 konsensus kebangsaan sebagai acuan perilaku bernegara. Dalam pertemuan ini, menteri-menteri yang diundang pun menjelaskan dan memberi masukan kepada MPR untuk mensukseskan bersama sosialisasi tersebut.
MPR RI masih akan terus menggelar pertemuan untuk membahas topik ini bersama lembaga negara lainnya. Alfat Amrin, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kami akan mengajak Anda ke Banda Aceh setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, tren Batu Mulia terus berlanjut di berbagai kota di Indonesia. Nah, kali ini di kota paling barat Indonesia atau Banda Aceh berlangsung Festival Batu Mulia yang diberi tajuk Festival Bate. Beralih ke berita lain pemirsa, tak kunjung surut banjir merendam ratusan rumah warga di Cakung Barat, Jakarta Timur. Air setinggi 50 cm hingga 1 meter tersebut juga menggenangi jalan utama di wilayah Cakung. Banjir selalu terjadi saat hujan deras karena buruknya sistem saluran air. Kemacetan sepanjang 2 km di Jalan Cakung Cilincing, tepatnya dari arah Jalan Bekasi Raya menuju Cilincing, Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur, selalu tergenang air. Kali ini, banjir setinggi 30 cm ini juga menggenangi jalan sepanjang 1 km. Ratusan kendaraan terpaksa memperlambat lajunya saat melewati genangan. Bahkan, pabrik-pabrik yang berada di Jalan Cakung Cilincing ini pun terendam banjir setinggi 50 cm. Tak hanya Jalan Cakung Cilincing, ratusan rumah warga khususnya di RW 07 Kelurahan Cakung Barat terendam air berkisar 50 cm hingga 1 meter. Menurut Ketua RT 014 Kelurahan Cilincing, Jakarta Timur, Triantoro, banjir yang merendam rumah warga ini sudah terjadi selama 17 tahun. Banjir ini menurut mereka terjadi setiap hujan tiba dan karena buruknya sistem drainase sehingga air tak bisa mengalir ke sungai. Pengurus RW ini menambahkan, banjir ini akan surut paling cepat 1 minggu, itu pun apabila tidak diguyur hujan. Namun sebaliknya jika hujan terus mengguyur kota Jakarta, ketinggian air di lokasi mereka akan terus bertambah. Karena ini salurannya terganggu di Cakung Drain sana. Oh, gitu. Karena pendangkalan dan sebenarnya saluran udah ada, cuma tidak normal karena ada bangunan di atasnya dan ada pendangkalan. Ini berapa RT Pak yang terkena banjir? Ada ratusan rumah atau gimana? Ratusan rumah kalau berapa RT? Sini. Kalau di RW 7 sendiri 12, 14, 17, 16, 18, kurang lebih 5 RT lah. Sementara itu, banjir yang sudah merendam rumah warga selama 1 minggu ini belum surut. Bahkan jika hujan kembali mengguyur kota Jakarta dan banjir semakin tinggi, warga akan diungsikan ke sekolah SDN 014 yang letaknya dekat lokasi banjir. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Menyambut Hari Kanker Sedunia pemirsa, para tim medis Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur turun ke jalan memberikan selebaran bahaya kanker. Tenaga medis ini juga menyapa para pasien penderita kanker di ruang rawat inap rumah sakit tersebut. Puluhan tenaga medis dan survivor kanker dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur menggelar aksi solidaritas bahaya kanker. Kegiatan yang mengambil tema Hidup Sehat Hindari Kanker ini menyambut Hari Kanker Sedunia yang jatuh setiap 4 Februari. Aksi ini memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahaya kanker yang sering membunuh banyak orang, selain penyakit malaria dan AIDS. Penyakit ini bisa dicegah dengan mengurangi konsumsi tembakau dan alkohol, serta menjalani perilaku hidup sehat. Direktur Rumah Sakit Persahabatan menyebutkan, penyakit kanker seringkali menggerogoti tubuh manusia yang mengakibatkan kematian. Bahkan di rumah sakit ini, terdapat 80% pasien penderita penyakit kanker. Oleh karenanya, pilihan hidup sehat menjadi pilihan utama, di samping deteksi dini dan pengobatan yang baik akan memberikan solusi tepat buat penderita penyakit kanker. Ya, ini dalam rangka menyambut World Cancer Day. Ya, kami ingin menyadarkan pada masyarakat bahwa bagaimana kita mencegah kanker itu adalah lebih baik daripada mengobati. Dan mencegah kanker itu banyak berhubungan dengan sesuatu yang datang dari diri kita sendiri.
bukan dari luar. Sementara itu, salah satu pasien pengidap kanker paru pun memberikan pesan kepada para pengidap kanker lainnya untuk semangat menjalani hidup meskipun menderita kanker. Jauhin debu lagi. Ibu dulu kenanya karena apa? Mungkin karena debu di jalanan. Ibu tidak merokok pasien. Ibu kena rokok pasien. Ibu namanya saya? Sri Rahayu Ningsih. Selain itu, tenaga medis ini pun memberikan motivasi atau semangat kepada para pasien pengidap kanker akut untuk semangat dalam menjalani pengobatan baik rawat inap maupun rawat jalan. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Berita mengenai rencana perubahan ujian nasional tadi menutup jumpa kita kali ini pemirsa. Saya Arina Nurrohma beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan berita dan analisa setiap harinya hanya di TVmu. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.